나도 악착같이 버텨내는 겁니다. 내 가족 지키기 위해서. 뭐 하는 짓이야, 당신? 어려워. Luar biasa, gak ada alasan buat skip drama ini kecuali kalau kamu fobia sama darah ya. Happiness bercerita tentang perjuangan penghuni apartemen dalam bertahan hidup menghadapi wabah penyakit menular. Penyakitnya bikin orang kayak zombie gitu deh. Aku pribadi sangat menikmati nonton Happiness karena drama ini fokus sama cerita wabah penyakit orang gila. Ada selingan tentang politik dan kriminal, tapi porsinya pas. Jadi nggak mengganggu, malah justru melengkapi. Romance tipis-tipis yang ditampilkan juga bikin gemes. Hanya saja, yang ditampilkan lebih banyak tentang cara bertahan hidupnya, bukan zombinya. Jadi kalau dibandingin sama zombie di Kingdom atau bahkan All of Us Are Dead, jelas jumlahnya lebih sedikit. Di episode pertama, drama ini menarik perhatian penonton karena mengenalkan karakter utamanya melalui sebuah tragedi di sekolah. Durasinya singkat, lalu langsung ke cerita utama, menyebarnya wabah penyakit misterius, dan dikenalkan lagi dengan tokoh penting lainnya. Jadi menurut aku, alur di awal itu rapi, singkat tapi nggak tumpang tindih. Di pertengahan cerita, penonton dibuat semakin antusias karena menyaksikan bagaimana cara penghuni apartemen yang di lockdown dapat bertahan hidup. Dengan status sosial yang berbeda, ambisi yang gak masuk akal, saling menyalahkan, dan cari untung sendiri. Ini menarik karena pada dasarnya sifat asli seseorang akan terlihat dalam keadaan terdesak. Penghuni apartemen di sini juga memiliki sifat yang beda-beda. Ada yang suka adu domba, suka nampang, pengkhianat, troublemaker. Tapi di sisi lain ada juga yang penurut, pendiam, dan misterius. Jadi serunya adalah bagaimana mengkoordinasi orang-orang yang gak sepemikiran ini supaya bisa sama-sama bertahan hidup. 제가 엔진을 물었습니다. 살아있다면 잡아야 돼요. Mendekati ending, penyebab dan solusi untuk wabah penyakit sudah terlihat, tapi secara teknisnya masih abu-abu. Yang tahu hanya Hantesok. Selain itu, di ending ada plot twist dan terbongkarnya beberapa misteri yang sejak awal di-keep. Dari sini, aku rasa tim drama ini memang berusaha menjaga kestabilan jumlah penonton dari awal sampai akhir. Sebisa mungkin gak bikin penonton bosen dan berhenti nonton. Hal ini terbukti dari rating yang stabil sejak episode 1 sampai 11, yaitu rata-rata 3%, dan di episode 12 alias episode terakhir, ratingnya naik menjadi 4,1%. Dari segi sinematografi, untuk drama thriller khususnya dengan cerita zombie, virus, dan sejenisnya, aku rasa Happiness termasuk drama yang tidak banyak memakai efek visual. Mereka lebih banyak memainkan kamera, menampilkan gambar dari berbagai sudut, dan sesekali ada jump scare, meskipun gak nakutin. Selanjutnya, make up yang digunakan buat penyintas wabah penyakit bagiku nggak mengerikan atau berlebihan. Jadi mereka kayak nunjukin kalau mereka tetap manusia loh. Musik latarnya yang khas juga memberikan suasana tragedi. Dari segi acting, proyek drama ini memang comeback drama yang epic untuk Park Hyung-sik dan Han Hyo-joo. Aku nggak tahu image mereka di mata kamu gimana ya Hyung. Tapi kalau dari aku sendiri sih, Park Hyung-sik itu Min si cowok imut, dan Han Hyo-joo itu si cewek polos seperti di W2 Words. Setelah nonton Happiness, ngeliat adegan action dan sikap tegas mereka, ngeliat mereka jarang senyum, semua bayanganku tentang mereka sebelumnya jadi hilang. So, ini artinya apa? Pendalaman perannya bagus.
Jujur Li, awalnya aku nggak berekspektasi tinggi untuk couple ini loh. Cinca. Aku hanya excited karena terakhir kali aku lihat Park Hyung Sik itu di Strong Woman Do Bong Soon. Kemudian ini drama comeback Han Hyo Joo setelah 5 tahun. Sebenarnya pengen nonton Happiness ya hanya karena ini. Tapi ternyata chemistry mereka melebihi ekspektasi. Pasangan ini gemesnya elegan, nggak banyak skinship, nggak banyak omong, tapi mereka saling mengandalkan. Kemudian untuk Jo Woo Jin, sebenarnya looknya udah meyakinkan, tapi entah kenapa aura misteriusnya kurang nendang gitu loh. Jadi sejak awal aku sebagai penonton udah punya feeling, nih orang kayak nyimpen rahasia deh. Selanjutnya, untuk penghuni apartemen Seyang selain Sebom dan Yi Hyun, kalau disuruh milih akting siapa yang aku suka, mungkin jawabanku di luar dugaan kalian ya Hyung. Aku paling suka aktingnya Moon Ye-won alias Sang Hee. 잘 됐네. 오빠가 해줄 일 있어. 나는 상담만 해. 10번 틀리면 돈 못 찾아. Screen time-nya emang gak banyak karena karakternya bisa dibilang cuma sebagai pelengkap buat menambah konflik. Tapi output yang dia tampilkan bagus. Muka duanya dapet, dia bisa jadi cewek matre, pelakor, bahkan pelaku penganiayaan. Tapi kalau dari segi karakter, emang aku akui karakter Oh Joo Hyung dan Oh Hyun Ok ngeselinnya all out. 이게 제 마지막 부탁일 겁니다. 감염자들 몰려올 거야! 정면 감염 상태야. 빨리 가라 그래.